Nah, teman-teman, dengan aplikasi ini kalian bisa ajukan pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah langsung cair walaupun kita baru membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin membuat akun seperti saya agar bisa dapatkan pinjaman online di aplikasi ini, simak video ini sampai selesai agar kalian bisa paham bagaimana cara mengajukan pinjaman online langsung cair walaupun kita baru membuat akun. Oh iya, saya juga mau ingatkan, yang menentukan pinjaman kalian akan disetujui atau tidak itu berdasarkan dengan data pribadi kalian masing-masing dan pinjol itu sendiri. Di sini saya hanya berbagi tutorial cara mengajukan pinjaman, bukan saya yang menentukan pinjaman kalian di ACC atau tidak. Saya berharap dengan trik yang akan saya bagikan kali ini, teman-teman bisa dapatkan pinjaman online langsung cair. Pastikan memasukkan semua persyaratan yang diminta dengan benar, agar presentasi di ACC-nya, pinjaman kalian akan lebih besar. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan pinjaman online atau bagaimana cara mengajukan pinjaman online langsung cair walaupun kita baru membuat akun. Nah, pinjaman online atau fintech lending itu terbagi dua, ada yang legal, ada juga yang ilegal. Pinjaman online yang legal artinya aplikasi tersebut sudah berizin di Indonesia, jadi sangat aman untuk teman-teman gunakan. Kemudian pinjaman online yang ilegal artinya aplikasi tersebut belum punya izin di Indonesia. Kalian bisa mengecek daftar aplikasi pinjaman online yang telah berizin di Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi pinjaman online yang akan kalian gunakan ini legal ataupun ilegal. Karena legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia bisa dilihat apakah aplikasi tersebut telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Nah, pada video ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kenapa saya merekomendasikan aplikasi pinjol ilegal? Itu karena berdasarkan himbauan atau informasi dari Kominfo, kita bisa pinjam uang di APK pinjol ilegal tanpa harus dikembalikan. Dari informasi ini, saya berpendapat tujuan Kominfo menghimbau kita pinjam uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal dan tak usah dibayarkan atau kita bayarkan, tujuannya untuk memberantas aplikasi pinjol ilegal. Karena semakin banyak orang yang tidak membayar pinjaman di APK pinjol ilegal, itu akan membuat perusahaan tersebut bangkrut dan akan tutup. Jadi tersisa pinjol legal yang resmi terdaftar di OJK. Tapi teman-teman harus ingat, himbauan pinjol ilegal nggak usah dibayar hanya untuk aplikasi pinjaman online ilegal. Yang harus teman-teman ingat di sini, saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak membayar pinjaman online. Saya hanya menginformasikan himbauan dari Kominfo bahwa teman-teman bisa dapatkan pinjaman online di APK pinjol ilegal tanpa harus dibayarkan. Nah, aplikasi pinjaman online ilegal yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah walaupun kita baru membuat akun. Tentunya balik lagi dengan data pribadi kita masing-masing. Semakin lengkap data pribadi yang kita masukkan, serta penghasilan per bulan yang mendukung, itu akan membuat limit pinjaman kita akan lebih besar. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teman-teman yang akan mengajukan pinjaman online di fintech ilegal ataupun pinjaman online ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut untuk meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal, karena mungkin memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait aplikasi pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman uang online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman uang online di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Nah, kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo Jangan Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Samuel Abrijani Panggarapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Nah, sekarang saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini, yaitu Pinjaman Meteor. Aplikasi ini baru saja dirilis, kemudian telah didownload lebih dari 100.000 orang,
dan sudah mendapatkan 4,6 bintang dari 20.000 ulasan. Tentu saja aplikasi ini bisa memberikan kita pinjaman online langsung cair walaupun kita baru membuat akun dengan bunga yang sangat rendah, tenor yang sangat panjang, persyaratan yang sangat mudah, hanya perlu masukkan KTP dan rekening bank. Kita sudah bisa dapatkan pinjaman online hingga 4 juta rupiah untuk pengguna baru. Nah, di sini kita akan memastikan sama-sama apakah aplikasi pinjaman Meteor telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Oke, berikut ini daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK pertanggal 3 Januari 2022. Kita lihat sama-sama di sini apakah aplikasi pinjaman Meteor telah terdaftar atau tidak. Di sini untuk urutan pertama ada aplikasi Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, dan masih banyak lagi. Kita lihat di sini apakah aplikasi yang saya rekomendasikan kali ini telah terdaftar atau tidak. Sekedar informasi saja bahwa legalitas pinjaman uang online di Indonesia saat di mata hukum itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan aplikasi pinjaman uang online dan aplikasi tersebut belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Dan buat kalian juga yang baru pertama kali gabung ke channel YouTube saya, kalian bisa support channel ini dengan berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Nah, di sini kita lihat telah terdaftar atau tidak. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke urutan terakhir dan aplikasi pinjaman Meteor ini belum terdaftar di OJK, yang membuktikan bahwa aplikasi ini adalah pinjol ilegal. Dan kalau ilegal berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo, kita bisa minjam uang sebanyak-banyaknya tanpa harus dikembalikan. Kita lihat beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Pinjaman Meteor, pinjaman ekstrim tidak harus menunggu. Kalian bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah. Kemudian cepat, pakai dulu baru bayar. Kemudian sederhana, suku bunga rendah, ulasan cepat. Dan yang terakhir murah, pinjaman tanpa jaminan. Oke, langsung saja di sini saya akan buka aplikasinya. Yang pertama di sini adalah perjanjian privasi dan otorisasi. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu dan jika sudah, teman-teman klik saja saya setuju. Kemudian di sini kita langsung masuk ke dalam aplikasi pinjaman Meteor dan jika ingin dapatkan pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah, langsung saja kita klik pergi ke pinjaman. Selanjutnya, teman-teman perlu membuat akun. Namun ingat, di sini untuk buat akun sangat mudah karena kita hanya perlu masukkan nomor handphone. Jadi sekarang saya masukkan nomor handphone saya. Nah, teman-teman, di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya. Kemudian kita klik daftar atau masuk. Kemudian tinggal ditunggu kode verifikasi ataupun kode OTP yang akan dikirimkan. Di sini sudah saya dapatkan kode OTP-nya. Teman-teman tinggal masukkan dan klik daftar atau masuk. Oke, di sini teman-teman saya sudah berhasil membuat akun di dalam aplikasi pinjaman Meteor, artinya saya berpeluang mendapatkan pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah. Langsung saja kita klik pergi ke pinjaman. Untuk dapatkan pinjaman, tentu saja ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, di sini persyaratannya sangat mudah karena kita hanya perlu masukkan informasi pribadi, informasi tambahan, sertifikasi foto, dan informasi rekening bank. Nah, saya masukkan mulai dari informasi pribadi. Pada informasi pribadi, kita perlu foto KTP bagian depan, masukkan nama lengkap, kemudian NIK, dan lain-lain. Seperti di sini saya sudah masukkan umur, kemudian pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Jika kita sudah lengkapi, kita klik saja langkah berikutnya. Informasi selanjutnya, kita perlu masukkan informasi perusahaan dan kontak darurat. Di informasi perusahaan, kita hanya perlu masukkan di mana tempat kita bekerja, kemudian penghasilan per bulan yang didapatkan, dan tanggal gajian. Kemudian informasi kontak darurat, kita bisa masukkan kontak orang tua, saudara, rekan kerja, atau teman kita. Dan di sini saya sudah lengkapi untuk informasi kontak darurat. Nah, jika kalian sudah lengkapi semuanya, kita klik saja langkah berikutnya. Pada informasi selanjutnya, teman-teman perlu foto selfie memegang KTP. Di sini hanya perlu foto selfie memegang KTP. Untuk gambar yang di bawah tidak perlu. Kita lihat di sini gambar ini tidak perlu diunggah. Tahap terakhir, kita perlu masukkan informasi rekening bank yang nantinya ketika pencairan kita akan langsung dicairkan, itu akan langsung masuk ke rekening kita. Nah, jika sudah, kita klik langkah berikutnya. Nah, teman-teman, berdasarkan dengan data pribadi yang sudah saya masukkan, di sini saya sudah dapatkan limit pinjaman di Rp600.000. Saya rasa ini sudah sangat lumayan buat kita yang baru saja membuat akun, karena dapatkan pinjaman di Rp600.000. Dan jika kalian setuju dengan rincian pinjaman yang diberikan oleh aplikasi ini, kalian tinggal klik pergi ke pinjaman, dan tinggal kita tunggu apakah pengajuan pinjaman kita diterima atau ditolak. Oke, buat kalian suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.